Effendi Koiri atau Gus Coy datang sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di gedung PBNU Jakarta Pusat. Sekitar 2,5 jam ia mengaku hanya bercerita soal histori PKB era dulu dan bukan PKB yang sekarang. Ia mengaku enggan berikan saran apapun terkait konflik antara PKB dan PBNU karena saat ini ia sudah menjadi kader Nasional Demokrat. Namun secara histori ia menyebut PKB tak akan ada tanpa PBNU. Maka PBNU punya hak untuk mengoreksi PKB jika sudah tidak sesuai dengan visi misi awal pendirian PKB. Sebetulnya sudah bisa disimpulkan. Ini kan bisa diibaratkan anak dan orang tua. NU-nya ini orang tua, PKB-nya itu anak. Jadi anak itu harus beradab sama orang tua, harus sopan santun, harus mengunjungi orang tua, harus baik. Kira-kira kan begitu. Tapi silakan PBNU untuk menilai. PBNU yang tahu persis mengapa ini harus terjadi, gitu kan? Itu yang merasakan kan orang tua, PBNU sebagai orang tua, orang tuanya PKB. Di sisi lain, Wasekjen PKB Zainul Munasihin membantah PBNU punya hak mengoreksi atau mengevaluasi partai besutan Muhaimin Iskandar ini. Menurutnya, PKB adalah partai dan PBNU adalah ormas, sehingga tak bisa saling ikut campur, khususnya soal kebijakan partai. Historis itu dalam pengertian bahwa PKB didirikan oleh Nahdlatul Ulama, sudah, yaitu. Tapi dalam konteks kelembagaan kepartaian sudah sangat jelas di undang-undang partai politik itu bahwa partai politik punya kewenangan, punya hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mengintervensi sebuah kelembagaan partai politik, itu bisa kena pelanggaran undang-undang partai politik gitu. Jadi saya sih berharap PBNU bersikap lebih arif dan bijaksana, jangan meneruskan hal yang bertentangan dengan undang-undang partai politik. Selain pemanggilan Effendi Khoiri pada Rabu ini, sebelumnya tim Pansus PKB besutan PBNU telah memanggil ex-sekjen PKB Lukman Edy pekan lalu. Tim juga sudah memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pada 5 Agustus lalu, tetapi Hasanuddin tak hadir. Diana Valencia, Fordanto Bimantoro, Jakarta. Selasa siang, Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Sukirman dengan didampingi tim kuasa hukumnya mengadukan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke polisi karena pernyataannya yang dinilai mencemarkan nama baik organisasi PKB dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Lukman Edy dalam beberapa kesempatan menyatakan bila PKB tidak transparan dan wewenang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melebihi ADART partai. Sama, kita tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Jawa Tengah untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap saudara Lukman Edy yang menurut kita itu memang sudah melakukan upaya-upaya pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. DPW PKB Nusa Tenggara Barat juga melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Lukman Edy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran berita bohong di sejumlah media massa serta media sosial. Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat menyebut laporan ini dibuat sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan seluruh kader PKB atas dugaan berita bohong yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB tersebut. Bentuk kekecewaan, kemarahan seluruh pengurus dan kader PKB di Nusa Tenggara Barat. Yang mana hari ini kebanggaan kami Ketua Umum diusik. Ketua Umum kami Pak Muhaimin Iskandar diusik, dipitnah melalui penyebaran berita bohong oleh saudara Lukman Edy. Kami marah, kami kecewa sebagai kader. Oleh sebab itu, supaya Lukman Edy ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kami laporkan secara hukum di Polda Nusa Tenggara Barat. Rencananya laporan serupa juga akan dilakukan di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
Perseteruan antara PKB dan juga PBNU kian memanas. Kini gesekan tersebut juga merembet ke ranah hukum pasca mantan Sekjen PKB Lukman Edi dianggap menyebarkan hoax dengan keterangannya saat menghadiri undangan PBNU. Lalu apakah laporan hukum ini akan memperuncing hubungan antara PKB dan juga PBNU? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Ada Wasekjen PKB Zainul Munasisin dan juga mantan Sekjen PKB 2005 hingga 2009 Lukman Edi. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Zainul dan Pak Lukman. Selamat malam, Bang. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Lukman Edi Sudah berkenan bergabung. Jadi saya langsung saja ke Pak Zainul terlebih dahulu. Jadi artinya dengan laporan yang segitu banyaknya dari DPW, dari DPD begitu. Jadi artinya ini instruksi atau kemudian ya seperti yang di paket berita tadi, ini keresahan karena ketumnya diganggu begitu katanya. Ya, jadi ini wujud atau reaksi dari para pengurus dan kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa terhadap dinamika PKB di PBNU yang akhir-akhir ini muncul di publik ya. Dan reaksi ini menurut saya wajar karena ini sudah menyangkut soal harkat dan martabat dan kedaulatan dari partai politik PKB. Jadi ya saya kira nanti biarlah proses hukum yang menentukan ya ke depan seperti apa. Oke, artinya yang dititik beratkan adalah soal apa yang kemudian disebutkan Pak Lukman itu, 3 poin itu begitu Pak Zainul? Iya, nanti biar diuji oleh tim hukum ya di proses kepolisian apakah poin-poin yang selama ini dituduhkan oleh Mas Lukman Edi kepada DPP PKB itu benar atau tidak gitu. Karena bagi kita itu sudah menyangkut soal harkat dan martabat kepartaian kita dan mengganggu kedaulatan dari partai PKB. Oke, baik. Saya konfirmasi kalau begitu ke Pak Lukman Edi. Jadi bagaimana tanggapan Anda dengan banyaknya laporan ini begitu Pak? Ya memang 3 hari atau minggu yang lalu tuh ya, akhir minggu yang lalu itu kita dapat forward juga dari teman-teman cabang-cabang di mana ada instruksi dari DPP, timnya DPP ya, supaya pertama melakukan laporan terhadap saya ya, hari Senin sampai hari Rabu. Kemudian yang kedua, sambil menunggu selesainya laporan ini akan melaporkan juga Sekjen PBNU dan Ketua Umum PBNU. Ya, kemudian ya itu bagian dari instruksi yang kemudian sistematis. Ya. Nah, lucunya lagi ya, mungkin ini keliru nih ya, DPP ini keliru ketika memberikan instruksi itu memforwardkan juga materi gugatan, materi tuntutannya itu, sehingga kemudian cabang-cabang dan wilayah-wilayah se-Indonesia, tidak seluruh Indonesia sih ya, hanya beberapa saja menurut saya, itu copy paste terhadap materi gugatannya sehingga seragam semua ini. Oke. Seragam semua se-Indonesia materi tuntutannya itu. Pak Lukman, menurut Anda ini tidak genuine begitu Pak? Mohon maaf ya Mas. Materi tuntutan juga copy paste dari yang dibuat oleh timnya dari DPP. Jadi ya kita upaya sistematis seperti ini ya kita terima lah ya. Namanya juga orang lagi marah ya. Orang dalam situasi panic situation ya. Jadi kita terima. Nah, tinggal bagi saya ini peluang juga bagi saya untuk pada saatnya nanti menjelaskan lebih terperinci tentang laporan saya kepada PBNU itu. Laporan tentang kewenangan Dewan Suro, laporan tentang kepemimpinan Caimin yang sentralistik, ya, dan laporan tentang pengelolaan tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Saya kira saya malah mendapatkan forum lah untuk menjelaskan itu semua. Oke, 3 poin itu begitu ya Pak Lukman. Oke, saya konfirmasi kalau begitu ke Pak Zainul. Jadi artinya ada forwardan, kemudian ini tidak genuine dari DPP instruksinya, begitukah? Saya kira menurut saya itu nggak perlu diperdebatkan ya, karena memang materi yang dipersoalkan kan sama. Omongan Mas Lukman Edi kan sama, pokok bahasanya kan sama. Undang-undang yang kita pakai sebagai dasar untuk melaporkan Mas Lukman kan undang-undangnya sama. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Karena apa? Karena ya substansi masalah yang
kita laporkan juga sama. Jadi menurut saya itu nggak perlu dipersoalkan, tinggal nanti Mas Lukman datang ke kepolisian untuk istilahnya memenuhi panggilan dari polisi dan menerangkan kepada aparat apa yang dimaksud dengan poin-poin yang disampaikan di PBNU. Karena bagi kita pengurus DPP PKB dan seluruh kader, Mas Lukman nggak punya legal standing untuk mempersoalkan apa yang dikatakan itu. Oke. Secara legal nggak ada, moral standing juga tidak ada, substansinya juga bermasalah. Jadi saya kira biarlah nanti diuji melalui proses hukum yang berlaku gitu. Oke, Pak Zainul, tapi apa kemudian jawaban dari DPP atas kemudian statement dari Pak Lukman Edy begitu soal transparansi, soal kepemimpinan dan juga soal peran dari Majelis Dewan Suro begitu? Satu, Mas Bram, di dalam ADART kita tidak ada yang berubah. Kepengurusan PKB itu dibagi dua, satu Dewan Suro, yang kedua Dewan Tanfid. Masih ada pasal itu. Dewan Suro bertugas menjaga garis-garis besar perjuangan partai. Ya kan? Dewan Tanfid melaksanakan kebijakan-kebijakan partai. Tidak ada kewenangan yang berkurang sedikit pun dalam konteks hubungan Dewan Suro dengan Dewan Tanfid. Kalau kita rapat-rapat pleno DPP PKB, sayangnya Mas Lukman kan absen lama di PKB ya. Kalau Mas Lukman tahu proses-proses rapat pleno di DPP PKB itu, ya, itu kalau duduk paling depan itu pasti Pak Muhaimin, Pak Sekjen, Dewan Suro duduk paling depan, memimpin rapat pleno kita. Gitu. Jadi tidak ada misalnya kemudian Dewan Suro kita tinggalkan atau DPP PKB sekarang mengabaikan Dewan Suro, itu sama sekali tidak berdasar itu. Baik. Tuduhan-tuduhan itu. Kemudian yang kedua soal anggaran. Baik. Bahwa Banpol ya, pemerintah itu sudah dipertanggungjawabkan, diperiksa oleh BPK dan semua hasilnya clear, nggak ada apa-apa, nggak ada temuan. Jadi kalau kemudian ada tuduhan penggelapan keuangan segala macam, itu tuduhan yang sangat keji menurut saya. Oke, baik. Dan itu bisa berpotensi menjadi masalah hukum gitu loh. Baik, Pak Zainul, kami tangkap poin Anda. Tanggapan Anda, Pak Lukman Edy, seperti apa? Ya, kalau soal kewenangan Dewan Suro, ya, saya menyampaikan kepada PBNU itu clear kok ya. Ada perbandingan anggaran dasar rumah tangga tahun 99, ada anggaran dasar rumah tangga tahun 2008 Muktamar Ancol, ada anggaran dasar rumah tangga tahun 2019 Muktamar Bali. Kemudian saya bikin tabulasinya, tabulasi A, tabulasi B, tabulasi C, sehingga pasal-pasal yang berkenaan dengan hilangnya kewenangan Dewan Suro itu kelihatan loh ya. Jadi nanti silakan saja dibantah. Hilangnya di mana? Saya ingin tahu, Mas. Silahkan nanti hilangnya di mana? Misalnya saya memberikan tabulasi itu ya, tabulasi itu. Ya, itu jelas pasal berapa yang hilang, kewenangan yang hilang yang mana. Memang masih ada Dewan Suro. Memang masih ada dalam ADART masih ada Dewan Suro, ada Dewan Tanfis. Mustasar malah hilang, mustasar malah nggak ada lagi di dalam ADART Bali itu ya. Nah, tapi kewenangannya itu sudah dikebiri sehingga kemudian Dewan Suro itu tidak lagi sebagai mandatori muktamar tunggal itu pada ketua umum terpilih. Nah, belum lagi kewenangan yang lain. Munculnya pasal baru tentang kewenangan ketua umum yang menurut saya ya melebihi terhadap spirit dari terbentuknya PKB itu sendiri ketika dibandingkan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga awal terbentuknya sampai dengan perjalanan sebelum Muktamar Bali. Jadi itu merubah kondisi PKB hari ini dan juga berdampak begitu maksud Anda, Pak Lukman? Ya, berdampak kepada hubungan ya antara Dewan Suro dengan PKB sendiri. Nah, saya kira salah satu yang menyebabkan PBNU kemudian menyimpulkan ada sesuatu yang penyimpangan karena laporan saya ini selama ini mungkin teman-teman PBNU tidak memahami, tidak punyalah perbandingan itu, tapi saya secara sistematis saya sampaikan. Baik. Okay. Terus yang kedua soal laporan keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel ya. Tolong Mas Zainul perhatikan lagi rekaman-rekaman pernyataan saya. Saya tidak pernah menyatakan bahwa uang itu dikorupsi. Saya tidak pernah menyatakan bahwa uang itu disimpangkan.
Tapi saya menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak transparan, tidak akuntabel. Karena memang kami sebagai anggota PKB, ingat ya, saya sampai sekarang tidak pernah dipecat dan tidak pernah mundur dari partai keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, saya tidak aktif di dalam PKB itu hanya tidak aktif sebagai kepengurusan DPP semenjak tahun 2019, ya. Tahun 2014 sampai tahun 2019 saya masih ketua DPP. Pak Zainul ini termasuk staf saya dulu ini di DPP, ya. Saya ketua DPP. Kemudian di DPR saya juga sebagai pimpinan Komisi 2. Nggak mungkin orang bukan pengurus DPP dijadiin pimpinan Komisi 2, ya. Nah, Oke, baik. jadi saya tidak aktif di DPP, ya. Saya tidak boleh masuk pengurusan DPP karena memang posisi saya sebagai komisaris salah satu BUMN. Oke, kami dapat poin Anda, Pak Lukman. Undang-undang BUMN tidak boleh merangkap sebagai pengurus DPP. Oke, tanggapan Pak Zainul, Jadi, silakan Pak. Yang saya koreksi itu adalah bahwa dana partai yang disampaikan oleh Pak Zainul tadi itu dana partai. Mohon maaf ya. Baik. Dana partai politik yang diberikan oleh APBN. Sehingga kemudian itu memang diaudit. Ada angkutan publik yang mengaudit, yang kemudian laporan itu juga diaudit oleh BPK. Oke, Pak Lukman, kami dapat poin Anda, Pak Lukman. Baik, saya juga harus fair memberikan waktu kepada Pak Zainul untuk menanggapi. Silakan Pak Zainul. Ya, yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 sudah diatur dengan jelas bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Melalui apa? Melalui ADART. ADART PKB itu dirumuskan di dalam muktamar, ya kan, disetujui oleh mayoritas peserta muktamar, kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Artinya apa? Bahwa secara legal standing, moral standing, ADART kita itu legitimate, Mas. Artinya tidak ada sesuatu yang patut dipersoalkan dalam konteks pelaksanaan keorganisasian di dalam kepartaian PKB. Dalam konteks keanggaran, misalnya anggaran partai, kita sudah serahkan semuanya pertanggungjawaban kita kepada pemerintah terkait bantuan partai politik, Banpol. Dan itu sudah diuji oleh BPK. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kalau Mas Lukman meragukan soal transparansi dana kepartaian PKB, berarti Mas Lukman meragukan hasil audit dari lembaga yang kredibel pemerintah, yaitu BPK. Gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada apa yang disampaikan oleh Mas Lukman itu secara substansi, ya, bermasalah. Secara legal standing posisi Mas Lukman juga bermasalah menurut saya. Bahwa Mas Lukman juga ikut menikmati proses berpolitik yang selama ini ada di PKB dari 2014 sampai 2019. Mas Lukman menjadi calon gubernur Riau, mendapatkan rekom dari DPP PKB, dan dalam rekom itu tanda tangan rekomnya 2 orang, ketua umum dan sekjen, yang itu bagian dari juga proses yang kemarin sempat dipersoalkan oleh Mas Lukman. Mas Lukman juga 2019 nyalon DPR RI dari PKB, DCT-nya ditandatangani oleh ketua umum dan juga sekjen, 2 orang tanda tangannya, dan Mas Lukman tidak pernah protes itu loh, ketika mendapatkan rekom dari mendapatkan rekom untuk calon gubernur dan juga menjadi caleg PKB. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang kemudian berubah pikiran dari sekian fasilitas yang sudah pernah didapatkan selama berproses di PKB yang itu diatur dalam ADART juga. Baik, gitu. Pak Zainul, jadi, saya dapat poin Anda. Oke, saya akan nanti minta tanggapan juga dari Pak Lukman, termasuk kemudian saya akan minta tanggapan dari kedua. Ditahan dulu, Pak Lukman, saya akan berikan kesempatan kepada Anda, namun kami harus jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 2 orang narasumber, ada Pak Zainul, Wasekjen PKB, dan juga Pak Lukman Edi, mantan Sekjen PKB 2005 hingga 2009. Saya minta tanggapan singkat dulu ke Pak Lukman atas statement dari Pak Zainul sebelum jeda tadi, Pak. Iya, saya setuju dan sepakat, dan saya apresiasi ya kalau untuk dana parpol tertib, administrasi tertib, di audit tertib. Nah, yang saya pertanyakan bukan dana parpol, yang saya tanyakan itu adalah dana fraksi, ya. Kemudian yang kedua, dana pemilu, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Yang ketiga, dana pilkada. Nah, itu yang harus diberikan laporan juga
soal legal standing, saya punya legal standing, saya anggota PKB, ya. Coba baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, pasal 34, mulai 34A, 34B, C, D, ya. Bahwa sebagai konstituen, ya, jangan sebagai anggota, sebagai konstituen, sebagai masyarakat saja berhak untuk mengetahui penggunaan dana-dana yang digunakan oleh sebuah partai politik, ya. Oke, baik. Nah, saya menafsirkannya karena yang memilih PKB itu adalah 100%, boleh saya katakan 100% adalah NU, walaupun tidak semua NU itu adalah anggota PKB, maka yang paling representatif mewakili konstituen adalah PBNU. Ya, PBNU itu representatif, bukan hanya hubungan historis, tapi dia representatif dari pemilih PKB. Oke, baik. Di mana pemilih PKB itu boleh mempertanyakan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Nah, kalau posisi saya ini, kalau kemudian Mas Zainul membentangkan kami sudah bikin audit soal dana pemilu, audit dana pilkada, wah saya cabut omongan saya. Oke. Saya cabut tuduhan saya cabut, kritikan saya cabut. Tunjukkan itu, mana barangnya. Oke, kami dapat poin Anda, Pak Lukman Edi. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu statement dari Gus Coy atau Gus Effendi Hoiri terkait dengan hal ini hubungan PBNU dan juga PKB. Kita dengarkan bersama. Untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur. Karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, ngoreksi, atau menata ulang. Disinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain. Sebenarnya bukan pertikaian, hanya ingin mendudukkan masalah saja bahwa PKB dan PBNU itu tidak ada hubungan sama sekali strukturalnya. Jadi yang satu diatur undang-undang partai politik, yang satu diatur undang-undang ormas. Ketika ormas membentuk tim yang mengintervensi kewenangan partai politik, itu artinya penyerobotan. Itu artinya tindakan melawan hukum, itu artinya tindakan melawan konstitusi. Oke, saya minta komentar dari Pak Zainul terlebih dahulu. Relasi hubungannya, apalagi kemudian tadi Pak Lukman mengatakan ya konstituen PKB adalah warga NU begitu Pak Zainul. Oke, Mas Bram, sebelum itu saya ingin menanggapi Mas Lukman soal keuangan partai ya. Sesuai undang-undang partai politik bahwa yang perlu dipertanggungjawabkan dalam konteks penggunaan partai politik, penggunaan keuangan partai politik kepada pemerintah negara itu adalah bantuan partai politik atau banpol. Itu sudah kita pertanggungjawabkan melalui mekanisme yang ada, diaudit oleh BPK dan sebagainya. Terkait dengan keuangan partai yang di luar banpol, perlu saya jelaskan ya, itu sudah dipertanggungjawabkan melalui forum tertinggi yaitu Muktamar. Di Muktamar itulah ada yang namanya laporan pertanggungjawaban DPP PKB yang di dalamnya adalah laporan menyangkut soal keuangan partai. Itu sudah disampaikan di dalam Muktamar dan sudah diterima dengan baik, disetujui, disahkan oleh seluruh mutamirin. Jadi nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Kalau Mas Lukman Edi ingin mempersoalkan soal keuangan partai itu, pertanyaan saya, apakah forumnya relevan? Itu kemudian menanyakannya melalui PBNU, itu yang menjadi pertanyaan saya gitu. Kalau Mas Lukman masih menjadi anggota PKB, maka kenapa nggak datang ke kantor DPP PKB ke Raden Saleh? Kenapa datanya kemudian ke institusi yang secara kelembagaan, secara konstitusional sudah berbeda rejimnya? PBNU rejimnya ormas, PKB rejimnya partai politik. Jadi bisa mengevaluasi atau tidak begitu, sesuai dengan komentar dari Gus Coy tadi, Pak Zainul? Nggak bisa, nggak ada kewenangan untuk mengevaluasi. Kenapa? Karena gini loh, hubungan PKB dan NU itu dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama hubungan historis. Apa itu historis? Itu kesejarahan bahwa PKB dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam konteks historis, nggak ada yang kita menghapus sejarah soal itu. Nggak ada. Kalau
Mas Lukman datang ke kantor DWKB di Raden Saleh, itu yang namanya artefak-artefak tentang pendirian PKB oleh PBNU, oleh NU, itu lengkap semua ada di sini. Nggak ada yang kita hapus sejarah itu. Oke. Secara historis. Yang kedua hubungan kultural. Hubungan kultural itu sampai hari ini kultur politik, kultur keagamaan, kader-kader PKB nggak ada yang berbeda dengan kultur keagamaan dan juga kultur politik yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Yang ketiga hubungan aspiratif. Hubungan aspiratif itu adalah PKB sebagai jembatan aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Setiap tahun ya program dana bantuan politik anggaran yang digolkan, yang digagas oleh kader-kader PKB di legislatif itu kita pertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam 1 tahun fraksi PKB DPR itu mengalokasikan politik anggaran untuk warga Nahdlatul Ulama yang mayoritas konstituen PKB itu 1,6 triliun. Pak Zainul. Dan itu dipertanggungjawabkan ada laporan kinerjanya gitu. Jadi hubungan historis tetap oke, hubungan kulturalnya juga nggak ada masalah, hubungan aspiratifnya nggak ada masalah. Jadi saya heran gitu, substansi yang dipersoalkan oleh Mas Lukman dan teman-teman termasuk yang di NU itu apa? Oke, walaupun logikanya yang digunakan Pak Lukman tadi adalah soal konstituen itu adalah warga NU begitu ya? Iya, betul. 1,6 triliun loh fraksi PKB setiap tahun politik anggarannya untuk konstituen PKB. Salah satunya itu ada rumah, ada macam-macam. Itu ada di dalam buku laporan kinerja fraksi PKB. Di Jawa Timur 1 tahun 400 miliar loh Mas. Program bantuan PKB untuk konstituen Nahdlatul Ulama itu. Oke, jadi maksud Anda tanpa ada saling mengevaluasi itu tidak perlu ya? Karena hubungan historis, kultural tadi sudah cukup begitu ya? Menurut saya cukup. Menurut saya cukup. Jadi tidak perlu ada drama-drama yang menurut saya sih tidak perlu ya. Oke, kami dapat poin Anda. Karena Pak Zainul. selama ini kita hubungannya ya baik-baik saja. Artinya pertanggungjawaban PKB itu kepada Nahdlatul Ulama, kepada konstituen Nahdlatul Ulama. Baik, oke. Saya minta komentar dari Pak Lukman kalau begitu. Dengan logika tadi begitu Pak Lukman. Ya, pertama tadi saya mengulang ya, bahwa dalam Undang-Undang Partai Politik, pasal 34A, B, C, D, itu jelas-jelas bahwa ada hubungan yang erat antara konstituen dengan partai politik. Ya. Jadi secara asbabul wurud, ya, pasal ini memang ingin menegaskan seperti apa sih hubungan antara pemilih konstituen dengan partai politik. Konstituen dengan partai politik itu tidak boleh terpisahkan, ya, sehingga kemudian banyak pasal-pasalnya itu mengatur tentang kewenangan konstituen terhadap partai politik. Ya. Itu makanya saya kemudian ngomong, karena kesimpulan saya adalah 100% pemilih PKB itu NU, ya, maka saya menyatakan yang paling representatif untuk menyatakan sebagai wakil dari konstituen adalah PBNU. Oke, itu artinya harus melewati lembaganya begitu ya, Pak Lukman? Harus melalui PBNU-nya ya, maksud Anda? Ada satu lagi yang Mas Zainul lupa, ya, di dalam ADART, ya, Partai Kabupaten Pasa, pasal 31. Tahu nggak apa yang disebutkan dalam ADART itu? Kalau misalnya dalam situasi tertentu partai ini bubar, partai ini bangkrut, aset-asetnya kemana diserahkan? Ke PBNU, Pak. Itulah menyatakan bahwa hubungan yang erat antara PBNU dengan PKB. Baik. Jangan kemudian dikecil-kecilkan fungsi PBNU ini. Ya. PBNU itu bukan hanya hubungan historis, tapi juga ada hubungan ideologis, ada hubungan konstituen, termasuk hubungan kultural yang tadi disebutkan oleh Mas Zain. Oke, silakan Pak Zainul, tanggapan Anda. Ya, saya kira nggak ada yang berkurang dari hubungan-hubungan itu. Hubungan historik kita nggak ada yang aspek sejarah yang kita hapus dari seluruh proses yang ada. Hubungan ideologis sampai hari ini ideologinya PKB itu nggak ada yang menyimpang, Mas. Apa yang menyimpang ideologi PKB dari Nahdlatul Ulama? Nggak ada. Kita tetap Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tetap tasamu, tawazun, itidal. Jadi nggak ada politik jalan tengah selalu kita ambil dalam konteks moderat, ya kan? Jadi nggak ada itu loh, yang menjadi masalah itu nggak ada. Dan semua itu terkait dengan kewenangan ketua umum dalam ADART itu semuanya sudah dimintakan persetujuan di dalam muktamar Partai Kebangkitan Bangsa sebagai forum tertinggi dari seluruh anggota partai. Jadi gini Mas, di dalam kalau kita baca lagi nih, mohon maaf ya, belum selesai. Pak Lukman, tolong ditahan dulu sebentar Pak, saya akan kasih waktu kepada Anda nanti. Ya, tahun 2008 menyebutkan bahwa kedaulatan parpol berada di tangan anggota
yang dilaksanakan melalui ADART. ADART itu disahkan melalui muktamar PKB, kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Baik, oke. Jadi Bapak-bapak. nggak ada yang salah. Kalau memang ini saya forumnya nggak relevan untuk mempersoalkan itu. Kalau mau mempersoalkan itu silakan di dalam forum yang selevel. Oke, baik. Pak Zainul, kami dapat poin Anda. ADART itu disahkan di muktamar. Kalau mau mempersoalkan itu, ya silakan. Itu makanya diselesaikan kita harus Baik, terakhir Pak Lukman, artinya Oke, Pak Lukman, Harus artinya kita akan koreksi. tetap di jalur hukum, akan juga melaporkan balik atau menyelesaikan secara internal. Harapan Anda, Pak Lukman, terakhir. Saya tidak akan melaporkan balik ke jalur hukum, ke polisi, karena saya percaya bahwa ini urusan internal yang harus diselesaikan dengan internal. Ya, masa urusan internal pakai lapor ke polisi? Ini kesannya kan Caimin ini jadi anti kritik, ya. Padahal yang saya sampaikan itu adalah kritik keras terhadap situasi PKB hari ini, ya. Oleh sebab itu, kalau memang mau berdebat, ya seperti ini bagus nih kita berdebat ya Pak Zainul ya. Saya juga tantang ini berdebat. Caimin saya tantang berdebat. Ayo kita berdebat di arena muktamar. Ya. Undang saya di arena muktamar. Saya akan sampaikan kepada DPW dan DPC. Baik. Ini loh yang menyebabkan hari ini PKB itu seharusnya 100 kursi di DPR, bukan 85 gitu. Baik, Karena oke. 3 kali Tahan dulu, Pak Zainul. target dari PKB itu adalah 1 kursi yang tidak tercapai di bawah kepemimpinan Caimin. Oke, terakhir Pak Zainul, saya kasih kesempatan pada Anda. Singkat saja. Peserta muktamar itu adalah DPC, DPW, DPP, PKB. Mas Lukman hari ini pengurus DPP juga bukan, pengurus DPP juga bukan, pengurus DPC juga bukan. Jadi kalau kita kemudian mengundang Mas Lukman dalam konteks muktamar, maka kita harus jelas dulu nih statusnya nih. Sebagai apa? Nah, kalau mau model ya kita kayak urus gini PKB dulu. PKB dikelola secara tertutup. PKB ini semakin lama semakin dikelola secara tertutup. Kita sebagai anggota PKB saja sudah kalau kita tertutup sudah direncanakan untuk tidak diundang di muktamar. Apa itu? Nggak boleh kayak gitu. Kita ini sebuah partai terbuka, tapi kita harus tahu kapasitasnya Mas Lukman. Semua teman-teman kita, semua kita undang, kapasitasnya sebagai apa dulu? Baik. Ya. Pak Zainul. Kalau misalnya saya mencalonkan ketua umum, sebagai apa dulu kapasitasnya gitu loh. Oke, Pak Zainul, berarti terakhir, ketika forumnya bukan muktamar, apa forum internal yang bisa kemudian mempertemukan DPP dan juga Pak Lukman paling tidak? Pak Zainul. Saya kira PBNU itu sudah membuat sebuah kebijakan yang tepat ketika kemudian memanggil semua pihak, Baik. ya, Oke. dengan niat yang baik untuk perbaikan PKB ke depan, untuk bareng-bareng lagi. Baik, Pak Sudah Lukman. terlalu banyak Oke. ini pemecatan Mas, kalau mau tokoh-tokoh gitu, PKB bukan itu begitu. pada kabur. Oke, Pak Lukman, singkat saja, waktu kita sudah Mohon maaf, kita selesai. bukan kabur Kembali ya, yang mohon maaf loh ya. tokoh-tokoh Kita kan ini memperjelas dibalik hubungan lagi. aja gitu. Positioning antara PBNU dan PKB itu kita perjelas karena Masa PBNU PBNU bilang bahwa PKB itu nggak punya eksklusif. Oke, baik. Bapak-bapak, terima kasih. Kami sudah dapat poin Anda dan kami tentu publik akan menunggu forum internal yang kemudian bisa menjembatani PBNU, warga Nahdien, dan juga PKB. Terima kasih kepada Pak Zainul, Wasekjen PKB, dan juga Pak Lukman Edi, mantan Sekjen PKB 2005 hingga 2009 telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Sama-sama, selamat malam.